Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat secara bahasa artinya tumbuh dan bertambah. Bisa juga dikatakan sebagai berkah, bersih, suci, dan subur. Zakat secara bahasa adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak menerima. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, dan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Zakat sendiri masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima naik haji bagi yang mampu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Macam-macam zakat ada 2. Zakat nafas atau jiwa atau yang disebut juga dengan zakat fitrah. Yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali yang dibayarkan pada akhir bulan Ramadan atau selama bulan Ramadan. Banyak yang harus dikeluarkan sebanyak 1 sok atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter dari bahan makanan pokok suatu kaum. Dasar hukum zakat yaitu fardu ain atau wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi cukup syarat-syaratnya. Kewajiban berzakat untuk umat Islam dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Wajibnya zakat dalam Al-Quran termaktub dalam surat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Landasan kewajiban zakat juga termaktub dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Di mana tujuan zakat di sini disampaikan bahwasannya adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan harta, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa. Di hadis Nabi disampaikan besaran zakat adalah 1 sok atau 2,5 kg berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin alal abdi. Macam-macam zakat tujuannya adalah bersifat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan jiwa untuk zakat fitri. Sedangkan zakat mal tujuannya untuk membersihkan harta. Adapun hukum zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, di mana syarat wajibnya 1. beragama Islam, 2. masih hidup sampai dengan terbenamnya matahari bulan Ramadan, dan yang ketiga mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya hingga malam hari raya Idul Fitri. Rujukan dari zakat di Indonesia merujuk pada Badan Amil Zakat Nasional, di mana disampaikan juga bahwasannya dibayarkan menggunakan makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Atau boleh digantikan dengan menggunakan uang yang setara dengan harga beras atau bahan makanan pokok di Indonesia. Adapun ketentuan zakat sendiri harus dikeluarkan zakatnya apabila untuk zakat mal syarat-syaratnya yang pertama milik penuh, yang kedua berkembang, yang ketiga cukup nisabnya, yaitu batas minimal kepemilikan harta. Yang keempat lebih dari kebutuhan rutin. Yang kelima bebas dari hutang, dan yang keenam sudah haul atau sudah 1 tahun kepemilikan. Adapun rukun dari zakat fitrah sendiri adalah yang pertama niat, yang kedua muzaki yaitu orang yang berzakat, yang ketiga harus ada mustahik yaitu orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, bahan makanan pokok yang dizakatkan. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama takjil mubah jawaz, yaitu sejak awal hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua, sunnah, yaitu pada malam hari raya sampai sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Yang ketiga, makruh, yaitu dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, haram hukumnya berzakat fitrah bila ditunaikan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Adapun pendapat
alasan diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan ulama yang diputuskan oleh Basnas, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Dan pada masa Umar bin Abdul Aziz pun diperbolehkan zakat dengan uang jika jumlah nominalnya setara dengan harga makanan pokok 2,5 kg atau 3,5 liter. Adapun mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat termaktub dan difirmankan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang pertama fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yaitu orang yang menerima dan menyalurkan zakat, yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, yang kelima riqab, yaitu budak atau hamba sahaya, yang keenam gharim, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, atau orang yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan. Berikut gambaran orang-orang penerima zakat atau yang disebut dengan al-asnaf samaniyah atau mustahik zakat. Yang selanjutnya, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamumuni nafaqatuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan, disebutkan nama orang yang akan dizakatkan. Adapun bagi amil, yaitu orang yang menerima dan menyalurkan zakat, setelah menerima zakat dari muzaki, maka dibacakan doa. Ajrakallah fima a'taita, wa baraka fima abqaita, wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan zakatnya, dan semoga Allah memberkahi dalam harta-harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagimu. Manfaat zakat fitrah adalah membuat orang gembira, orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya, membersihkan diri dari sikap egois, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan, hubungan kasih sayang antara muzaki dan mustahik akan terjalin. Adapun akibat tidak berzakat akan mendapatkan dosa, tidak sempurna puasa Ramadannya, menjadi hamba yang tidak pandai bersyukur, memakan hak dan bagian orang lain, membentuk sifat kikir dan bakhil, dan disempitkan rezekinya. Kisah zakat akibat tidak berzakat pun terkisah dalam kisah Qorun pada masa Nabi Musa, di mana Qorun terpendam bersama dengan hartanya di perut bumi. Begitu juga pada masa Rasulullah melalui kisah Salabah. Yuk, mari kita tunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.